Wuni. 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 Lukamu sama dengan yang diderita Kamandanu. Apakah bunga tunjung biru masih mau mekar?
Sejak semalam kamu pingsan. Ibu sudah tahu. Bekas pukulan tapak Wisa sudah ibu obati. Sebentar lagi kamu akan sembuh. Terima kasih, Bu. Sebentar ya, ibu ambilkan bubur. Kamu tentu lapar. Panji ke pawang anak rajin. Panji ke... Kamu harus bisa menulis dengan baik, Panji. Karena ayahmu sangat pandai menulis. Tapi tulisan Panji jelek, Paman. Tidak apa-apa. Yang penting bisa. Sejak kecil saya juga belajar. Sekarang pun saya masih ingin belajar. Buat apa? Mungkin saya akan selamanya tinggal di negeri ini. Kan aneh kalau saya tidak bisa membaca dan menulis. Betul kan Kakang Kamandanu? Ya, betul. Kalau begitu Panji bisa belajar sama Bibi, Paman. Ide yang bagus. Mesin, aku bawakan beras sama daging menjangan. Nini Raga Runting datang. Wanita aneh itu sangat menyayangimu, Mesin. Ayo Wandira. Tang ting tang ting tang kintung, tang kin tang kin tang kintung, tang kin tang kin tang kintung. Panji, bawa ke belakang nih. Sini ikut nenek, sini. Cup 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 cup. Cup 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 cup. Diajari apa sih Panji? Menulis. Lelaki kok diajari nulis. Ajari dia ilmu kanuragan supaya ada gunanya kalau sudah besar. Baik. Sayang. Perutmu masih sering sakit? Tidak lagi Nini. Mana Kiroang? Sapi ompong itu benar-benar sudah jompo. Dia tidak mampu mengikuti langkahku. Pada mau kemana? Siapa Kisanak? Saya orang desa sebelah sana. Apa benar jalan ini menuju Kalastarik? Betul, tapi masih sangat jauh. Bisa-bisa 2 hari dalam perjalanan. Memang kalian mau apa ke sana? Kami ingin mengabdi pada Gusti Sang Ramawijaya. Kami dengar dia mendirikan pedukuhan di Kalastarik bernama Majapahit. Kenapa? Apa di desa asalmu sudah sulit mencari makan? Iya. Desa kami subur, tapi orang-orang Kediri sangat kejam kepada bekas rakyat Singasari. Kami ditekan dengan pajak bumi dan pajak panen yang sangat besar sekali. Sehingga banyak yang buat makan saja tidak cukup. Sebaiknya kalian berjalan di malam hari untuk menghindari tentara Kediri yang sering meronda. Maksud di sana? Kalau siang, kalian bersembunyi di hutan. Nah, begitu senja, baru kalian berangkat. Terima kasih Kisanak. Ya. Bagaimana bisa kenyang makan pakai alat kayak gini? Kalau sudah biasa, 1 bakul nasi juga bisa habis, Nini. Makan pakai sumpit untuk melatih kesabaran kita.
Dan sumpit biasanya lebih bersih karena hanya dipakai untuk makan. Hei, keluyuran kemana saja kamu sapi ompong? Wah. Banyak penduduk Singasari yang pindah ke Duku Majapahit. Ayo makan, Ki. Saya masak cah jamur lagi, kesukaan Aki. Ya, kelihatannya penguasa Kediri itu sangat kejam kepada rakyat. Terutama penduduk asli Singasari. Lalu apa urusannya dengan kita? Ya jelas ada, Tony. Sebagai pendekar, kita harus memihak kepada kaum yang lemah. Tadi Ki Rowang menyebut tentang Majapahit. Ya. Dulu kamu bilang pernah mengabdi kepada Sang Ramawijaya di Majapahit kan, Kamandanu? Iya, hampir 1 sasi saya pernah mengabdi di sana. Kemudian saya minta izin kepada Gusti Ranggalawe untuk mengajak Mesin dan Panji kembali ke Majapahit. Tapi dalam perjalanan kembali, saya hampir mati karena dikeroyok oleh peronda-peronda dari Kediri. Terkena pukulan tapak bisa, lalu ditolong seseorang dan diobati oleh congcorang di Bukit Penampihan. Kamu kan sudah pernah cerita. Waktu kakek menyalurkan seluruh tenaga dalamnya ke dalam tubuh saya sudah punya firasat buruk akan terjadi apa-apa. Rupanya, pertemuan tempo hari itu adalah pertemuan terakhir dengan ayah. Kamandanu tidak membelamu. Kemana anak itu? Jangan sebut dia lagi, Ibu. Ternyata pandangan Ibu tentang lelaki itu benar. Dia benar-benar... Ternyata dia sudah punya istri yang sedang hamil besar. Dan dia meninggalkan saya tanpa sedikit pun menghargai cinta saya. Kebanyakan wanita melakukan kesalahan yang sama. Karena kita bercinta dengan segenap perasaan. Tanpa sedikit pun melibatkan pikiran. Sehingga kita mudah terlena, kehilangan ketelitian kita. Lalu memasrahkan segala milik kita kepada orang yang sebenarnya belum kita kenal asal-usulnya, belum kita kenal watak dan tabiat aslinya. Apakah adil kepasrahan dan kejujuran semacam itu disemena-menakan? Ini bukan masalah keadilan, Do. Tapi kecerobohan kita dalam menilai cinta. Karena ketulusanmu, maka lupa menyelidiki siapa sebenarnya Kamandanu. Dia harus menerima ganjaranku.
yang akan dia sesali seumur hidupnya. Juga banyak kapuk. Saya tidak bohong. Saya merasa berat meninggalkan orang yang telah dengan tulus menyelamatkan jiwa saya. Saya sebenarnya ingin menjelaskan kepada Sakawuni bahwa sebenarnya saya sudah punya istri. Tapi tunggu waktu yang paling tepat. Tidak usah menunggu waktu, Kamandanu. Makin cepat kebusukanmu terbuka, makin bagus. Apakah Kakang Kamandanu masih ingin kembali lagi ke sana? Sebagai putra Empu Hanggareksa yang semasa hidupnya mengabdi kepada Prabu Kertanegara, sepertinya saya punya kewajiban untuk memberikan sumbangsi saya untuk membangkitkan semangat orang-orang Singosari. Tapi anakmu masih bayi. Perjalanan ke hutan tarik sangat berat. Kalau saya tidak segera ke sana, saya takut Gusti Ranggalawe akan menuduh saya sebagai pengkhianat yang melaporkan ke Kediri segala kegiatan di dalam hutan tarik selama saya mengabdi di sana. Apa hebatnya duku sekecil Majapahit yang baru dibangun di hutan tarik sampai Ranggalawe harus takut kamu hianati? Sebenarnya yang dibangun oleh Gusti Sanggrama Wijaya adalah sebuah kekuatan yang lebih megah dari Kutaraja Singosari. Kalau Kakang ingin kembali ke Majapahit, berangkatlah sendiri dulu. Kalau Wandira sudah mampu diajak jalan jauh, kami pasti akan menyusul. Iya, nanti aku yang mengantarnya. Sama saya. Kamu selalu mau ikut saja. Loh, nanti kan bisa gantian menggendong Ayu Wandira, ya? Kamu harus janji untuk setia pada istrimu, Kamandanu. Saya berjanji. Sebenarnya, Ibu lebih suka kamu tinggal di sini. Setelah sekian lama kita berpisah, apalagi kakekmu sudah meninggal. Tidak, Bu. Sekarang tugas saya bertambah lagi. Selain banyak kapuk, Kamandanu juga harus menerima hukuman. Dulu Ibu juga menggebu seperti kamu. Tapi pada akhirnya, Ibu harus mengakui bahwa lelaki langkahnya lebih panjang. Wini berangkat dulu, Bu. Kalian akan menyusahkan kami. Kami terpaksa harus menyediakan makanan untuk kalian. Sementara ladang kami masih sempit. Kami bisa prihatin, Gusti. Dan kalau kami diizinkan untuk menggarap tanah-tanah ini, kami sanggup untuk menghasilkan pangan yang melimpah. Kami akan segera melaporkan keinginan kalian kepada Gusti Sanggrama Wijaya. Tapi ingat, kami akan segera mengusir siapapun dari kalian
yang pemalas. Nah, tidak ada satupun penduduk Dukuh Majapahit yang malas. Mengerti? Injih, Gusti. Rapodang, tempatkan mereka di sebelah barat pasar. Saya dan Paman Sora mau menghadap Gusti Wijaya. Baik, Kakang. Saya perlu laporan yang lebih teliti dari Paman Sora dan Ranggalawe. Jangan sampai kedatangan mereka malah merepotkan kita semua. Betul, Gusti. Sebab ini menyangkut persediaan pangan kita. Kebetulan, Paman Sora dan Ranggalawe datang. Kami sedang membicarakan para pengungsi yang kian hari kian membanjiri daerah kita. Mereka rata-rata penduduk asli Singasari. Pemerintah gelang-gelang memperlakukan orang-orang Singasari dengan sangat tidak adil. Mendengar Raden mendirikan dukuh di tanah pendidikan ini, mereka langsung berbondong-bondong datang kemari. Bagaimana menurutmu, Lawe? Kita harus tetap waspada, Gusti. Rapodang saya tugaskan untuk terus-menerus mengamati mereka. Bahwa saya menyusupkan telik sandi di antara mereka. Menjaga kalau-kalau di antara mereka ternyata mata-mata. Apa tidak terlalu berlebihan, Kakang Lawe? Menurut saya, kenyataan ini adalah sebuah pertanda bahwa Gusti Wijaya memiliki perbawa kepemimpinan. Gusti ibarat sinar pelita yang mengundang laron untuk datang berkumpul. Kita tidak bisa menyangkal kenyataan ini. Saya tidak menyalahkan Paman Sora dan Ranggalawe untuk bersikap hati-hati. Karena kehati-hatian itu memang perlu. Tapi hendaknya kita bersikap lebih lunak. Karena kita membutuhkan dukungan rakyat. Semakin banyak rakyat kita, akan semakin bagus. Kalau kita menginginkan dukuh kita ini menjadi besar dan kuat, satu-satunya jalan adalah dengan menambah jumlah penduduk. Dengan demikian, merekalah yang akan menjalankan roda perdagangan dan juga pertanian. Saya kira Paman Banyak Kapuk masih banyak membutuhkan tenaga untuk digembleng menjadi prajurit. Bukankah begitu, Paman? Betul, Nambi. Tapi saya tetap akan mencari orang-orang yang bisa menjaga mulut. Yang paling penting adalah bagaimana kita sendiri mampu untuk menjaga rahasia kepada calon-calon prajurit itu. Saya yakin mereka akan patuh kepada Raden Wijaya. Itu pasti. Yang harus kita perhatikan adalah sampai sekarang kita belum terbebas sepenuhnya dari mata-mata Pangeran Ardaraja. Bagaimanapun, keturunan Tunggul Ametung tidak akan rela Traken Arok menjadi besar. Nambi dan Halayuda semakin hari kian menyebalkan. Selalu saja menjilat Gusti Wijaya. Mereka tidak tahu kalau sampai kita kesusupan orang Kediri, seluruh pedukuhan Majapahit bisa habis di lumat mereka. Pendapat Nambi terus terang lebih mendekati kebenaran Lawe. Pandangan yang luas dan jauh ke depan. Sebenarnya yang paling penting adalah keberanian Raden Wijaya untuk terang-terangan melepaskan diri dari pengaruh gelang-gelang. Saya kira belum saatnya, Paman. Kekuatan kita masih lemah. Berapa jumlah orang-orangmu, Paman? Baru sekitar 700 orang. Kita perlu paling sedikit 3.000 pemuda terlatih untuk berani melepaskan diri dari gelang-gelang.
Akhirnya kamu datang lagi, Kamandano. Mana keluargamu? Istrimu? Maaf Gusti, istri saya baru melahirkan. Dia takut anak kami dan dirinya tidak kuat menempuh perjalanan yang cukup jauh dan sangat berat. Tapi kenapa begitu lama kamu baru kembali? Dalam perjalanan pulang, hamba diserang oleh Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi, Gusti. Hampir saja hamba tewas oleh kehebatan ilmu mereka. Untunglah, ada orang yang menolong saya. Lalu saya dibawa ke desa Tanibala. Kemudian ada yang mengobati pukulan tapak wisa dan tongkat sakti Empu Tong Bajil. Sampai hamba berhasil disembuhkan. Siapa? Ki Sugata Brahma. Oh, lurah desa itu kan? Sekarang sudah tidak lagi, Tuan. Semenjak anaknya hamil tanpa ayah, beliau merasa malu. Lalu beliau menyerahkan kedudukan kepala desa itu kepada orang lain. Malam ini kau tidur di rumahku. Banyak hal yang ingin kubicarakan. Baik, Gusti. Dia pasti di gubuknya. Siap-siaplah Kamandanu. Kamu akan menerima hukumanku. Hiya, hiya. 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 Panji? Ya, Bi. Panji, ambilkan bibi air. Persediaan sudah habis. Kakek Roang belum juga datang, Bi. Belum. Cepat kembali ya. Hati-hati. Baik, Bi. Bi bisa Kawuni. Ternyata kamu masih ingat saya. Di mana pamanmu? Paman Kamandano pergi lagi. Dia tidak pernah betah di rumah. Baru sebentar pulang, lalu pergi lagi. Jadi selama ini kamu sendirian? Oh tidak, sama Bibi, istrinya Paman Kamandano. Lengan 1000. Bibi, ini
Ini Bibi Sakawuni, teman baik Paman Kamandanu. Dia Bibi Mesin. Aku sudah kenal, Panji. Kelihatannya semua sudah saling kenal. Aku juga ikut mendirikan gubuk ini, Mesin. Kau juga ikut mendirikan gubuk ini bersama Kakang Kamandanu? Tentu saja. Dia tidak pernah menceritakannya padamu? Tidak. Dia jarang sekali berada di rumah. Sekarang? Dia mau kembali ke Duku Majapahit. Mau mengabdi di sana. Kenapa tidak ikut? Lelaki bisa macam-macam kalau tidak diikuti oleh istrinya. Pendekar Lengan Seribu. Anak saya masih kecil. Saya takut akan terjadi apa-apa kalau menempuh perjalanan yang cukup jauh. Bibi sudah makan? Oh ya, sekali-sekali Nini harus mencoba masakan dari negeri saya. Sayang, bumbu-bumbu di sini kurang lengkap. Kamu bisa mencarikan rumput buat kudaku, Panji? Bisa, Bi. Dulu juga pernah. Mari. Oh, sayang. Cup ya. Ketika saya sadari bahwa saya mengandung, ingin sekali saya betul-betul putus asa. Rasanya saya tidak mampu lagi menerima kutukan yang datang silih berganti. Kenapa? Nini tidak mencintai Kamandanu? Setelah suami saya tewas, hanya dia lelaki yang saya cintai. Lalu, kenapa Nini mau bunuh diri? Dia bukan anak Kakang Kamandanu. Seorang lelaki telah menodai saya dengan ramuan, dan ternyata bibit itu membesar di dalam perut saya. Silakan, coba masakan dari negeri saya. Kangkung, tapi bumbu dan cara masaknya berbeda. Baunya sedap sekali. Saat itu, kamu tidak bersama Kamandanu? Saya lari dari rumahnya. Kenapa? Saya selalu dihantui keyakinan bahwa siapapun yang saya sayangi akan mengalami kesialan. Seperti tewasnya kakak lo. Kemudian ada orang yang menolong saya. Tapi dia tewas oleh tentara Kediri. Saya merasa takut kalau keluarga Kakang Kamandanu juga mengalami nasib sial karena kehadiran saya di tengah-tengah keluarga mereka. Kemudian Nini ditemukan oleh lelaki itu. Mulanya saya hormat padanya karena dia sopan, tutur katanya menarik, dan menguasai sastra yang halus. Saya pernah mendengar cerita lelaki seperti itu. Mungkin Nini pernah dengar dari Kakang Kamandanu. Tidak?
Lelaki itu kakak kandung Kakang Kamandanu. Benar-benar jahanam. Lelaki itu pernah melukai Kakang Kamandanu dengan peristiwa yang sama kepada calon istrinya. Dan Panji Ketawang adalah anaknya. Kakang Kamandanu menyelamatkan aib saya dan keluarga dengan mengawini saya. Tapi akibat dari kejadian itu, dia hampir tidak pernah menyentuh saya. Bahkan tampak resah setiap kali melihat perut saya. Kemudian dia pergi. Dia pulang waktu saya melahirkan. Messi, ketika surat ini dibaca, saya sudah dalam perjalanan. Saya minta maaf karena semula ada niat buruk di hati saya kepada Nini. Tapi setelah mendengar ceritamu, tiba-tiba saya merasa jadi orang yang paling berdosa kepadamu. Saya minta maaf untuk itu. Saya kagum. Nini tetap merawat Ayu Wandira, meski dia berasal dari bibit yang sama sekali tidak Nini cintai. Anak itu mengingatkan pada nasib saya sendiri. Meskipun nasib saya lebih tidak beruntung, karena ibu saya tidak sebaik Nini. Saya kagum pada kebesaran jiwa Nini. Semoga Nini tetap tabah dalam menghadapi cobaan hidup. Dari Sakawuni. Iya ya sayang. Pak ya? Kenapa setiap orang selalu ingin pergi dari tempat ini, Bi? Tidak. Setiap orang yang pernah datang ke gubuk ini pasti akan kembali lagi. Kenapa Panji? Kau kesepian ya? Iya. Tidak. Saya sudah punya teman Ayu Wandira. Kamu harus menyayangi Ayu Wandira karena dia juga adikmu. Adik? Iya, anak Paman Kamandanu adalah adikmu juga. Panji, kau sudah lapar ya? Sudah. Kalau begitu, Panji cuci beras dulu ya. Iya, Bi. Sana. Ya, ayo, Pak sayang. Cukup. Kalian perhatikan. Coba kalian lakukan. Maju.
Sudah saatnya kita harus mengetahui perkembangan Kediri, Paman. Selama ini, mereka selalu mengawasi kita. Saya tidak mau kita salah mengukur kekuatan orang. Sehingga kita mengira kita sudah kuat, padahal belum apa-apa. Itu sangat berbahaya. Ya, benar-benar pikiran yang sangat bijaksana, Gusti. Kita sudah sepakat untuk bisa bangkit menjadi sebuah kekuatan baru. Kalau kita tidak bisa mengukur kekuatan lawan, kita bisa celaka. Bukan begitu, Kakang Lawe? Yang penting, sebagai pemimpin harus bisa menjauhi sikap bangga diri. Saya kira maksud Gusti Wijaya juga begitu. Kita bisa hancur kalau kita merasa sudah besar. Itu sangat betul, Kakang Lawe. Sangat betul. Saya sependapat dengan Gusti Wijaya maupun dengan Kakang Lawe. Makanya mulai sekarang lebih baik bicara apa adanya. Jujur melihat keadaan. Tidak usah melebih-lebihkan. Tidak usah mengukur kata-kata. Nanti malah bisa menyesatkan. Kita akan terus memupuk dan menambah kekuatan kita, Ranggalawe. Sementara itu, kamu saya tugaskan untuk menyamar dan menyelidiki secara langsung keadaan lawan untuk mencium gerak-gerik mereka, terutama Arda Raja dan begundal-begundalnya. Hamba siap, Gusti. Apa boleh hamba membawa kawan? Ranggalawe bisa memilih sendiri. Hamba akan mengajak Arya Kamandanu. Sebenarnya Majapahit sudah memiliki kekuatan yang cukup sebagai sebuah negara. Tapi Gusti Sanggrama Wijaya orang yang selalu berhati-hati, meskipun orang di sekelilingnya setiap saat menjilat dengan membanggakan kekuatan. Kenapa kedaton baru itu masih tetap dirahasiakan, Gusti? Bukankah kemegahan kedaton sebuah negari akan bisa mempengaruhi rasa percaya diri kepada rakyatnya? Itu betul, Kamandanu. Tapi Gusti Wijaya tidak mau. Sebelum beliau yakin kekuatan Majapahit benar-benar mampu melawan kekuatan Kediri. Mungkin kekalahan yang pernah beliau derita saat di Singasari dulu selalu menghantui pikiran dan tindakannya. Itu kenapa Gusti ditugasi untuk menyelidiki kekuatan Kediri? Benar. Saya sendiri terus terang agak heran. Kenapa akhir-akhir ini banyak orang pindah ke Majapahit? Apakah karena mereka ingin mengabdi pada Trah Singasari? Atau karena alasan lain? Dan yang saya cemaskan adalah, kalau ternyata ada di antara mereka orang-orang Kediri yang disusupkan. Silakan, Paman. Ternyata berita itu benar, Pangeran. Mereka berbondong-bondong meninggalkan desanya menuju Tarik. Harus segera dicegah. Jangan sampai berlarut-larut. Aku tidak ingin Sanggrama Wijaya menghimpun kekuatan. Peronda kawasan timur telah menangkap 30 orang yang berniat mau ke Tarik. Dan hampir semuanya itu orang Singasari. Sekarang mereka kami tahan. Hukum mereka seberat-beratnya. Terutama para pimpinannya. Supaya rakyat melihat itu. Dan tidak berani untuk bermimpi melakukan tindakan konyol itu lagi. Bagaimana kabar Mantri Segara Winotan? Saya yakin banyak rakyat Singosari yang lolos. Saya dengar
seorang anak buah Empu Tong Bajil telah berkhianat. Pendekar wanita yang bernama Sakawuni telah menyeberang ke Tarik, tapi mereka berhasil menghabisinya. Sedangkan banyaknya penduduk yang pindah, Mantri Segarawinotan belum melaporkannya. Pendekar-pendekar yang paman sewa, terus terang, mereka mulai menyebalkan. Anak buah mereka semakin merajalela membuat keonaran. Bahkan ada yang berani sampai membuat kekacauan di alun-alun Kediri. Harus segera paman pikirkan bagaimana menumpas mereka. Ayahanda Prabu berkali-kali menegur saya. Ini memang sulit, Pangeran. Kalau sekarang kita menghancurkan mereka, berarti kekuatan kita akan terpecah. Untuk menghadapi kekuatan yang sama berbahayanya, komplotan penjahat di bawah Empu Tong Bajil, dan satunya lagi kekuatan Sang Ramawijaya ditarik. Harus diputuskan, yang mana yang harus didahulukan. Kalau menurut saya, untuk sementara waktu, kita masih membutuhkan kekuatan mereka. Waktu Pangeran merencanakan menyewa mereka, saya sebenarnya sudah was-was. Karena bekerja sama dengan penjahat, sama artinya kita memelihara anak macan. Yang begitu taring dan cakarnya sudah panjang, pasti akan berani menerkam kita. Wara-waratita dari Gusti Pangeran Pati Ardaraja. Nanti sore akan dilakukan hukum picis kepada orang-orang yang melarikan diri ke pedukuhan di hutan Tarik. Ada apa, Kisanak? Hukum picis, saya tidak tega melihatnya, Kisanak. Orang itu harus menahan kesakitan yang luar biasa sebelum mati. Mereka melawan pemerintah? Saya kurang mengerti, Kisanak. Katanya orang-orang Singasari yang berani ke hutan Tarik. Apa salahnya? Alastari kan termasuk kekuasaan Kediri. Tapi dengar-dengar, Gusti Tiah Wijaya, menantu mendiang Prabu Kertanegara, mendirikan padukuhan yang bernama Majapahit. Dan katanya, menurut ramalan para pendeta, Dukuh Majapahit itu akan menjadi sebuah kerajaan besar dan berwibawa sampai ke Nusantara. Mungkin karena ramalan itu mereka pindah. Saya kurang mengerti, Kisanak. Tapi mungkin juga mereka menginginkan kehidupan yang lebih tentram. Sebab akhir-akhir ini di Kediri dan juga kabarnya di kota Raja Singosari, banyak sekali penjahat yang suka merampok dan membunuh rakyat. Mau tambah lagi minumnya, Kisanak? Terima kasih. Cukup. Dia dan mereka dinyatakan bersalah karena berani keluar dari kekuasaan Kediri. Dan berniat bergabung dengan Sang Ramawijaya di hutan Tarik. Turun, Kisanak mau kemana? Bukan urusan kalian. Siapapun yang melewati daerah ini menjadi urusan kami. Aku mau ke Majapahit.
Maaf Nisanak, daerah ini sangat tertutup bagi siapapun yang belum kami kenal. Sekarang aku kenalkan. Panggil saja aku Silengan Seribu. Aku mencari orang yang bernama Banyak Kapuk. Bukan begitu masalahnya. Siapapun bisa memperkenalkan diri. Rampok pun bisa menyebut namanya. Salah satu dari kalian melapor ke Gusti Banyak Kapuk. Baik. Kamu orang Kediri? Bukan urusan kamu. Jangan salah. Kami bisa membunuh kalau kamu ternyata orang Kediri yang memata-matai kami. Boleh coba, kalau bisa. Ada apa? Ada seorang pendekar wanita mengamuk di perbatasan. Dia mencari Gusti. Mencari saya? Benar. Dia melumpuhkan hampir semua penjaga. Sekarang ini Rapodang sedang menghadapinya. Tapi kelihatannya pendekar itu sangat sakti. Jangan-jangan Dewi Sambi, Kapuk. Cepat kamu selesaikan. Kami segera menyusul. Baik, Kakang. Siapa sebenarnya Dewi Sambi? Dia penjahat anak buah Empu Tong Bajil. Dia biasa dipanggil Dewi Sambi. Agak mencemaskan kalau orang-orang itu mengetahui jalan masuk lewat tengah hutan yang selama ini terjaga kerahasiaannya. Ada urusan apa ini mencari saya? Karena sebuah dendam. Aku mau membunuhmu. Kita belum pernah bertemu. Bagaimana Nini bisa menanam dendam kepadaku? Tentu saja. Karena aku dilahirkan oleh dendam seorang wanita yang telah kamu nodai dan kemudian kamu campakkan begitu saja. Siapa kamu sebenarnya? Buat apa kamu tahu? Apakah pernah kamu memikirkan nasib perempuan yang kamu campakkan? Setelah kamu tipu dengan janji-janji muluk? Apa hubunganmu dengan Ki Sugata Brahma? Apa urusanmu? Apa bedanya aku cucu Sugata Brahma atau bukan? Untuk manusia seperti kamu. Aku tidak mau berkelahi dengan kamu. Kalau kau benar cucu Sugata Brahma, berarti kau adalah anakku sendiri. Jangan lakukan anakku. Kau akan terkutuk kalau sampai membunuh ayahmu sendiri. Jangan sebut aku anakmu. Hiya!
Batara Karang. Terima kasih. Gusti telah menyelamatkan hamba. Maafkan ayahmu, nak. Gusti Wijaya melakukan ini karena kamu mau mencelakakan ayah. Siapa dia, Paman? Ampun, Gusti. Dia anak hamba. Hamba yakin dia anak hamba. Rupanya dia menaruh dendam. Karena hamba tidak pernah mengawini ibunya. Dan tidak pernah merawatnya sejak dia lahir. Dia menggunakan ajian pamungkas yang bisa membunuh Paman. Maka saya tangkal dengan Batara Karang. Tapi Paman tidak usah cemas. Karena yang menghantam dia sebenarnya adalah tenaga dalamnya sendiri. Tapi kalau tidak diobati, bisa berbahaya. Bawa dia ke pedukuhan. Tapi dia sangat berbahaya, Gusti. Hamba tidak mau untung-untungan. Kalau dia sembuh, kemudian kembali mengamuk di pedukuhan. Bawa saja. Saya yang bertanggung jawab. Siapa tahu kalau dia sembuh nanti, dia akan mengakui siapa ayahnya.